Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah ala ma nawaw bihi salafuna salihun fi hadhihi al munasabah wa nastahdir arwahahumut tahirah az-zakiyah في هذا المسجد مبارك وفي هذه الليلة مباركة وفي هذا المجلس المبارك خصوصا أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة بحقهم على الله وأسرارهم عند الله على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati guru-guru kita, beliau Prof. Dodi, tidak ketinggalan Prof. Joko dan Ibu juga hadir alhamdulillah. Semua mahasiswa-mahasiswi dan jamaah secara umum yang hadir, Ustadz Muhammad Aufa, Ustadz Riza, dan semua grup hadrah yang ikut memeriahkan acara malam hari ini. Temanya Masya Allah, kalau dilihat dari temanya, kalau kita mau ulas semua mungkin selesainya nanti jam 11:30. Saya enggak apa-apa, tapi saya kira jamaah bermasalah nanti. Temanya Masya Allah ini, keterikatan guru dan murid sebagai jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya bahas, sebetulnya panjang ini, karena tema saya baca tadi baru di hari ini, saya dikirim tema baru hari ini tadi, sehingga pembahasan ini sebetulnya membutuhkan pikiran yang tenang, rileks. Nek aku nganggo basa Jawa ketoke do akeh sing ra mudeng karena campur-campur. Tapi karena di malam hari, di waktu yang mungkin saat ini biasanya sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, ada yang mungkin menyelesaikan skripsinya, ada yang mungkin juga alasan mau bikin skripsi malah metu sik wedangan, malah rasido mulih ngantuk turu teko. Maka saya tak nerangkan dengan bahasa yang simpel tapi bisa dipahami. Thariqah secara arti, thariqah itu adalah jalan yang kita tempuh untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Misal pengajian ONS bersolawat di waktu berikutnya, entah sebulan lagi, entah 2 bulan lagi, akan diadakan UNS bersolawat. Tapi yang hadir ini diajak semuanya untuk hadir dengan cara
Acaranya bukan di sini. Acaranya diadakan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Tapi semua yang hadir sama panitia ini, di dalam snack roti niku ada cek sebesar 3.500.000 rupiah. Boten sah dicek, tidak perlu dicek, mustahil ada. Ini saya ngasih contoh misal umpomo dikasih cek 3.500.000 rupiah, tapi pengajian yang akan datang diadakan di Masjid Istiqlal. Cara untuk mencapai Masjid Istiqlal bermacam-macam. Ada yang naik bis, ada yang bareng-bareng kita charter bis saja, ada yang naik kereta, ada yang mau naik motor, ada yang mau naik pesawat. Ya terserah. Yang penting panitia cuman mau tahu semua peserta ini wajib hadir, menyatakan ketersediaannya untuk hadir, dan semuanya itu di backup sama panitia. Maka ketika berangkat ke sana dengan cara apapun, sampai di sana tanggal yang ditentukan semuanya bertemu dan pengajian akan dilaksanakan. Maka yang naik kereta tidak berhak menyalahkan yang naik mobil. Yang naik bus ke sana tidak berhak menyalahkan yang naik motor. Yang naik motor juga nggak berhak menyalahkan yang lain. Ini namanya thariqah. Thariqah itu orang mau menempuh jalan menuju Allah Ta'ala dengan cara memperbanyak puasa. Boleh, terserah. Dengan cara jalannya memperbanyak membaca Al-Quran, dia mau target seminggu hatam, boleh. Mau punya target dia mencapai kepada Allah Ta'ala, dia pegang tasbihnya satu hari baca kalimat La ilaha illallah 15.000 kali. Boleh, terserah. Itu namanya thariqah. Cara yang ditempuh untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi caranya kita itu untuk menuju kepada ridha Allah Ta'ala tidak akan sukses, tidak akan berhasil, terkecuali harus ada seorang mursyid atau seorang muallim, guru. Mustahil sukses terkecuali harus ada seorang guru yang membimbing dia. Guru yang membimbing dia bukan dengan pertemuan satu kali, tapi tuli zaman, waktunya panjang. Diajari dari mulai tata cara, tatanan urusan syariat yang berkaitan dengan fikih. Sholat, nggak diajari cuman bacaan sholat saja, tapi sebelum sholat harus wudhu. Diajari tata caranya wudhu, kehabisan air, sakit, maka dilakukan dengan cara tayamum, diajari caranya tayamum. Oh ternyata nggak cuman itu saja, tapi ada yang namanya mandi besar. Apa itu mandi besar? Dikasih tahu, dikasih contoh, diajarkan. Tidak ada yang tabu dan tidak ada yang ditutupi dalam urusan ilmu ini. Sehingga dia menyadari warisan terbesarnya Rasulullah itu ilmu. Siapa yang ngambil ilmu ini tadi, mereka telah ngambil warisan bagian terbesar dari warisannya Rasulullah SAW. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sendiri manusia paling berilmu, paling pinter, paling hebat itu Rasulullah. Gak ada yang kayak Rasulullah. Mirip pinternya sama Rasulullah aja susah, gak ada. Apalagi sama dengan Rasulullah. Mau ngomong lebih alim dari Rasulullah gak bisa. Gak bisa. Lah terus bagaimana? Kelasnya Rasulullah, sekelas Rasulullah yang sudah paling hebat, paling alim, paling pinter, Nabi Muhammad masih sama Allah Ta'ala diperintah dengan kalimat Rabbi zidni ilma. Bayangkan coba, Rasulullah yang paling pinter saja disuruh sama Allah Ta'ala minta tambahan yang namanya ilmu. Ini coba akhir-akhir ini lihat, banyak anak muda yang sebetulnya usianya masih sangat bisa menghasilkan karya dan punya masa depan yang cemerlang,
Tapi entah karena punya masalah apa, loncat dari sebuah gedung, loncat dari jembatan, meninggal dunia. Dari UNS ada, dari kampus yang lain juga ada. Yang akhir-akhir ini kabarnya malah banyak yang perempuan. Banyak yang perempuan. Gini, sebagai hambanya Allah nggak boleh main hakim. Anda, saya, kita semuanya tidak boleh menghakimi seseorang. Tapi yang harus dipikirkan apa yang terjadi dan kenapa orang itu bisa sampai loncat dan bunuh diri. Yang harus dipikirkan itu. Rumah saya itu arah ke timur, Jembatan Mojo, Jembatan Bengawan Solo. Itu juga tidak kurang-kurang yang bunuh diri di situ. Saya lewat hampir tiap malam di situ, biasanya ada orang berhenti sama ngelamun di situ, tak delok, oh ono taline, oh mancing, gitu mancing, tak nenggeh. Tapi subhanallah, ternyata nanti tiba-tiba suatu saat ada kabar, 2 hari, 5 hari ada kabar, kemarin ada yang bunuh diri, kemarin ada yang loncat, ada yang ya rata-rata alhamdulillah berhasil meninggal. Rata-rata. Maka tim SAR pun juga banyak yang sibuk pada saat itu. Tapi subhanallah, yang harus dipikirkan adalah kenapa orang ini bunuh diri. Gak mungkin, gak ada masalah. Betul pasti ada masalah. Tapi sebesar apa masalahnya kok harus sampai bunuh diri? Karena merasa dunianya sempit. Dia bercerita ke sana, nggak ada yang dengarkan. Dia minta solusi ke sana kemari, nggak ada yang memberikan solusi. Berarti kan orang ini punya masalah, punya PR dalam hidupnya. Entah mungkin urusan keluarga, entah mungkin minta tanda tangan dosen nggak pernah dikasih, direvisi 15 kali malah mundur, baleni lagi. Masya Allah. Mungkin punya masalah, bukan nggak punya masalah. Tapi masalah yang dia hadapi itu sebetulnya kecil di hadapan luasnya rahmat Allah, itu kecil, cuma nggak ada yang menerangkan. Hatinya ini kosong, nggak ada nasihat, nggak ada Al-Quran, nggak ada zikir, nggak ada sholawat, kosong hatinya, ngeblank. Yang ngisi siapa? Syaiton. Yang ngisi syaiton, sehingga ngelamun di kamar kosnya, diem. Akhirnya kemudian merencanakan segala sesuatunya. Lihat ini kok kayaknya korden nganggur nih, kawate korden iso dienggo bunuh diri, insyaallah husnul khotimah. Gak ada orang husnul khotimah dengan bunuh diri. Ketika dia bunuh diri, selesai dia bunuh diri, di itu detik itu dia menemukan yang namanya kehidupan paling susah dan tidak akan bisa kembali. Ketika dia bunuh diri, hari itu, detik itu dia menemukan kehidupan yang paling susah dan lebih susah dia alami. Dulu sahabat Nabi Muhammad itu ikut perang, ada yang meninggal dunia. Sahabat lain kemudian memuji, jannah, surga, surga, masya Allah, surga. Rasulullah melirik, mana yang kau bilang surga? Ini ya Rasulullah, neraka ini. Ikut perang sama Nabi, sholat sama Nabi, salaman sama Nabi, terbunuh di medan perang di pihaknya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bilang neraka. Semua sahabat bilang surga ya Rasulullah, neraka tempatnya. Kenapa kok bisa demikian? Nabi Muhammad menjelaskan, tadi dia itu sebetulnya belum meninggal, kritis. Stadium 15,5. Kritis ini orang, belum meninggal, tapi dia ambil pedangnya kemudian dia tusukkan ke tubuhnya. Meninggal dunia dalam keadaan kritis dan dia bunuh diri. Walaupun sholat di belakang Nabi Muhammad, walaupun dia berpuasa, tapi Nabi Muhammad bilang neraka tempatnya. Bayangkan kita coba, eman-eman orang itu sama Allah Ta'ala sering lupa, minta sama Allah Ta'ala apa? Afiyah, jangan ketinggalan itu. Afiyah itu apa? Selamat. Saya nggak bahas masalah doanya dulu. Saya mau bahas masalah ini. Kenapa orang itu akhirnya bisa terjadi bunuh diri? Karena nggak ada yang menuntun dia,
Nggak ada yang menunjukkan dia. Apakah yang menuntun itu harus kemudian belajar majelis begini? Harus. Kenapa? Kembalikan kepada prosedur yang pertama. Al-Quranul Karim turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad, prosedurnya harus melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu mentalqin Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mentalqin Al-Quran kepada sahabat, sahabat mentalqin Al-Quran kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya ulama salaf sampai nggak akan berhenti. Al-Qurannya itu harus ditalqin, didikte, diterangkan. Bukan cuma sekedar dah didikte selesai, enggak, tapi didikte, disyarah, diterangkan. Itu namanya berguru. Kalau cuman orang yang pinter bicara saja, Anda punya sanad ini bahaya nanti. Sanad ilmunya ini bahaya. Kalau cuman orang yang pinter bicara, baca, terus terjemahkan sendiri dengan otaknya. Oh, menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Saya nggak perlu nyebut kampusnya di mana. Ada salah satu kampus yang pada saat itu mungkin kurang lebih kalau saya nggak salah 2011 atau 2012. Viral yang keluar hukum pada saat itu kalau ada laki sama perempuan, cowok sama cewek berdua-duaan karena memang suka sama suka, terus kemudian masuk ke sebuah kamar hotel, terjadilah apa yang terjadi, maka bukan hukumnya tidak terjadi perzinahan, tidak dosa karena mau sama mau. Bayangkan coba. Yang bicara seorang dosen hebat. Saya nggak perlu nyebut kotanya di mana. Waktu itu juga di Solo. Sewu, Taipo, keperucut. Subhanallah. Bayangkan ya. Tema waktu itu akhirnya harus mengulas bab ini. Saya bawakan tema ini di depan mahasiswa dan mahasiswinya di dalam kampus. Mahasiswanya pada saat itu kemudian merasa agak, loh Beb, itu dosen saya Beb, dosen saya. Loh, saya nggak tahu, saya nggak mau tahu itu dosennya siapa. Tapi yang saya bahas ini alal haq. Yang harus diluruskan, ya diluruskan, nggak boleh. Orang kemudian menyebarkan pemahaman yang salah. Kita mau memberikan pemahaman yang benar, kita mau memberikan pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits, dengan penjelasan para ulama sholihin, orang-orang yang dekat sama Allah Ta'ala melalui ilmu. Gak boleh Anda belajar fikih cuman baca kitabnya saja, oh rukun wudhu begini, iya, tapi gak ada yang menerangkan, lebih banyak kelirunya daripada benarnya. Belum nanti rukunnya zakat, apa caranya zakat, syarat sahnya zakat. Belum nanti kemudian puasa. Kalau kemudian siang hari di bulan Ramadan, kemudian anak kos pada saat itu nangis gara-gara nggak dapat buka puasa atau kehabisan tiket mau pulang mudik ke rumah orang tuanya, nangis, air matanya ketelen, itu kira-kira batal apa enggak? Nggak bisa, ini nggak ada di kitab ini. Harus diterangkan sama guru. Dia bangun tidur pagi kemudian wudhu dia. Ketika wudhu selesai sholat, tiba-tiba di matanya, setelah selesai sholat, nggak taunya di matanya ternyata masih ada kotoran, belek. Sah nggak ini wudhunya tadi? Ini berkaitan baru dengan fikih, belum dengan yang lainnya. Maka seseorang itu dituntut di dalam hidupnya, kata Rasulullah, abauka salasatun, ayahmu itu ada 3. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, bapakmu itu ada 3. Yang pertama, abukal ladzi waladak, ayah yang karena sebabnya kamu lahir, berarti bapak kandung. Yang kedua, walladzi zawwajaka ibnatah, ayah mertua yang kamu dinikahkan sama anaknya, ayah mertua. Yang ketiga, walladzi allamak, ayah yang mengajarimu ilmu, wa huwa afdaluhum. Hadisnya bilang apa? Wa huwa afdaluhum, dan dia yang paling afdal di antara ketiganya.
Nerangkan kita ilmu, memahamkan kita supaya kita tahu, oh sholat saya sah, oh sholat saya ini ternyata enggak sah, oh sholat saya ini harus diqadha. Ini guru. Kenapa disebut paling afdal? Guru itu juga menerangkan kepada murid bagaimana caranya bakti sama orang tua, sehingga murid yang baik tidak akan mendiskreditkan bapaknya, tidak akan mendiskreditkan ibunya untuk mementingkan gurunya semata, enggak begitu. Jadi yang namanya hubungan antara murid dengan guru, saya sebetulnya bahasnya panjang, cuman enggak boleh bahas panjang-panjang. Ini mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya, boleh ditanyakan ya. Maka hubungan antara kita dengan guru kita harus punya guru untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Yang akan nuntun itu nanti gurunya. Di dunia ini diterangkan kita, diterangkan taklim, paham. Oh, ketika sudah menikah kemudian suami istri ini bercanda bicara cerai. Sah apa enggak ini cerainya? Oh, ternyata sah cerainya. Yang bisa menerangkan ini siapa? Guru. Lah, ketika kita nanti subhanallah sudah punya ikatan yang kuat ini dengan sang guru ini tadi, apa yang harus kita jaga? Rabithah. Ikatan yang kuat ini harus dijaga dengan yang namanya adab. Adab kita dengan guru kita banyak. Adab kita di dalam menuntut ilmu, di dalam majelis ilmu banyak. Adab yang bisa diterapkan di dalam kitab guru saya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Adabnya adalah yang pertama, adab yang diterapkan dari dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Yang kedua, adabun ma'amu alimih, adab kepada gurunya. Yang ketiga, adabun ma'a ikhwaneh, adab kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya sesama santri. Apa ini yang harus dilakukan? Sekarang kan netizen niku Masya Allah, kalau sudah komen utamakan adab sebelum ilmu. Sing ngomong ngono ya ora mondok. Yang ngomong utamakan adab sebelum ilmu, yang ngomong gitu nggak mondok dan disuruh nerangkan apa itu adab nggak bisa jawab. Cuman pokok yang penting sekarang ini komen. Yang penting sekarang ini komen. Biasa komen seenaknya begitu, mereka nggak paham, mereka nggak belajar. Selamanya mereka itu tetap berada di dalam yang namanya kegelapan. Maka orang kalau nggak belajar, boten sinau, boten taklim, deres betul-betul, walaupun nggak harus mondok. Kanjeng Nabi kan bilang, kun aliman, jadilah kalian itu ulama. Jadi ulama dulu, sakit boten jadi ulama. Jadi ulama perintah Rasulullah kok niki, kun aliman, jadi ulama. Jadi ulama, jadi kiai, jadi bunyai. Boten sakit. Saya nggak bisa jadi ulama. Kalau cuman gaya pakaian ulama bisa. Semua manusia juga bisa. Semua yang ada di sini pakai udeng-udeng, pakai sorban, bawa tongkat, pegang tasbih kurang gede kayak kelopo ditaleni, lu sakit mawon. Bisa. Bergaya begitu, bergaya-gaya kiai, bergaya-gayanya ulama, sakit bisa, semuanya bisa. Cuman nyontoh istiqomahnya kiai susah. Mencontoh ilmunya, sabarnya kiai susah. Itu opsi pertama. Rasulullah yang perintah, kun aliman, jadilah kalian ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama bagaimana? Ada opsi yang kedua, au muta'alliman, jadi santri. Mondok pesantren. Jadi santri itu maksudnya mondok, belajar, ngapalkan, diajari niki nahwu, diajari sorof, diajari fikih, nanti ada matan zubat, nahwu, ada alfiyah, dibukakan, diajari apalan hadis. Waduh, Beb, kayaknya berat ini kayak kalau seperti ini saya. Lah terus bagaimana? Apakah cuma itu dua itu? Enggak. Rasulullah masih memberikan opsi yang lain. Yang ketiga, kalau nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi santri, yang ketiga masih ada. Apa? Mustami'an. Apa mustami'an ini? Duduk pengajian, mendengarkan pengajian, mustami'an. Midhangetaken mau'izatul hasanah, mendengarkan nasihat-nasihat agama, mustami'an. Mustami'an ngaji mengaji untuk mendengarkan begini nggak panjang kita. Paling sebentar. Lebih dari 3 jam, alah bosen nih wonge mulai.
Masih ada waktu buat yang punya torikoh, perkumpulan torikoh Mabariyah, cek iso pusreng apa kae ora mudeng aku ya. Aku ora mudeng ngono kae. Sing penting aja ngeslot. Subhanallah, masih ada waktu. Masih ada waktu. Pengajian dengarkan rahmah Rasulullah niku luar biasa. Rahmah. Ini bagian rahmahnya Rasulullah, kita hadir pengajian begini. Mustami'an, gak bisa muhibban. Cinta. Sama siapa cinta? Cinta sama ulama, cinta sama santri, cinta sama orang yang senang pengajian. Yang nyalakan kipas itu dapat bagian pahala. Yang bikin minum dapat bagian pahala. Yang hadroh dapat bagian pahala. Sing double snack ora. Melu-melu ngewangi gelar-gelar kloso tikar napa karpet dapat bagian pahala, semua dapat bagian pahala. Nang jaga parkir dapat bagian pahala. Subhanallah, banyak. Muhibban. Jadi kalau sudah nggak bisa 4 ini celaka. Anda jadi yang kelima berarti celaka yang kelima. Karena enggak ulama enggak, santri juga enggak, mendengarkan pengajian juga enggak, cinta juga enggak, bahaya manusia kayak begini. Mau jadi apa manusia kayak begini? Bahaya. Maka hubungan kita dengan guru kita itu harus terjalin dengan baik. Harus punya husnudzon yang kuat. Orang sekarang ini kadang-kadang nyantri berangkatnya ke pesantren sudah punya niat supaya nanti saya jadi kiai besar, saya punya pondok pesantren, saya berangkat kemana-mana disambut sama orang, kasih tolak al-badru, banyak yang salim sama saya, banyak yang salaman tempel malahan. Wah, macam-macam saya nikmat, saya hidup saya. Kalau sudah berangkatnya belajar taklim ke pesantren, niatnya kayak begini, mending gak usah mondok. Daripada mondoknya di pesantren, pondok kan di rumah sakit UNS ya. Enak diladeni, diinfus bahaya. Kenapa? Ini nggak bener. Karena niatnya lagi lid dunia. Kalau sudah niatnya untuk dunia, larinya nanti untuk dunia. Bahaya manusia kayak begini. Maka harus diperbaiki niatnya. Kalau kita datang ke satu majelis, niatnya untuk niatil khair, bagus Masya Allah. Tapi yang bahaya itu adalah niatnya untuk niat mengambil atau mengeruk daripada kepuasan duniawinya. Gak akan puas manusia kayak begini. Maka hubungan antara seorang murid dengan guru, kalau sudah dapat guru, harus punya robitoh, ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat sama gurunya. Kalau nggak punya ikatan yang kuat sama gurunya, bahaya. Walaupun jaraknya jauh, tapi dia punya husnudzon terus sama gurunya, mendoakan gurunya. Punya husnudzon yang kuat, kemudian mendoakan gurunya. Manusia yang seperti ini yang sukses. Walaupun ada yang nampak di depan gurunya terus, tapi hatinya sebetulnya penuh dengan suudzon sama gurunya. Orang yang kayak begini yang terhalangi dari berkah. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu waktu berangkat diajak sama 2 temannya, Ibn Abi Isrun sama Ibnu Saqo. Ini riwayat ditulis juga di kitab, banyak kitab termasuk Fawaidul Mukhtarah. Berangkat perjalanan mau menemui satu orang wali, ulama besar yang dimana terkenal dengan kewaroannya, zuhud, alim, pinter, cerdas, Masya Allah. Maka perjalanan ke sana. Ketika perjalanan, di tengah perjalanan, Ibnu Saqo temannya yang ikut ini tadi sama Ibn Abi Isrun, 2 orang temannya ini punya niat ketika perjalanan ini, saya singkat kisahnya, mau ngetes wali itu dengan sebuah pertanyaan. Kalau dia memang benar-benar disebut sebagai ulama atau wali, dia bisa jawab pertanyaan saya. Karena pertanyaan ini rumit, padahal 2 temannya ini dikenal ulama. Syekh Abdul Qadir juga dikenal ulama, cuman 2 temannya ini moncer namanya, dikenal ulama. Ibn Abi Isrun sama Ibnu Saqo. Berangkat perjalanan dia. Sampai di tengah jalan punya niat itu, maka mereka berdua tanya sama Syekh Abdul Qadir Jailani, "Wa anta ya Abdul Qadir?" Kamu wahai Abdul Qadir, kamu mau ngetes apa? Wegah, aku niate iki mau pengen ngalap berkah tok ora gelem ngetes. Loh, gelo lho, tiwas adoh-adoh. Wis mumpung. Nah,
setan wujud menungso niku ya ana. Dipengaruhi Syekh Abdul Qadir? Enggak. Saya berangkat karena dia dikenal orang yang Masya Allah penuh dengan keberkahan, saya mengambil berkahnya orang ini. Berangkat mereka sampai di rumahnya si wali. Ada dua riwayat. Yang satu ketuk pintu nggak dibukai lama. Yang satu ketika ketuk pintu dibukai, tapi kemudian ditinggal, nggak ditemui. Singkat cerita, ketika kembali kemudian menemui si wali tadi menemui tamu tiga ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Saqo, dan Ibn Abi Ishrun. 3 orang. Ketika wali tadi kemudian lama betul tidak menemui, dibuka itu pintu, langsung menunjuk wajahnya Ibnu Saqo. Yabna Saqo disebut namanya. Kamu datang ke tempatku, di tengah jalan kamu terbesit dan kamu mengucapkan kepengin ngetes saya. Kamu punya pertanyaannya ini disebut, kamu ketahui bahwa jawabannya ada di kitab ini, halaman sekian, baris kesekian, nomor kesekian. Saya melihat di aura wajahmu ini ada aura kekufuran. Yang kedua, kamu wahai Ibn Abi Ishrun, kamu datang ke tempat ini tadi di jalan sama kayak temanmu Ibnu Saqo, kamu mau ngetes saya. Kamu punya pertanyaannya seperti ini, ketahuilah jawabannya ada di kitab ini, halaman sekian, garis sekian. Saya lihat di aura wajahmu ini, kamu akan dibikin sibuk sama dunia sampai kamu mati. Begitu melihat Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kata wali tadi? Wa anta ya waladi, kamu wahai anakku, kamu ya Abdul Qadir Al-Jailani, kamu datang ke sini niatmu dalam hati bersih, kepengin ngalap berkahku, kamu dapat berkahku, dan nanti suatu saat kamu akan diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala hingga semua aulia ada di bawah telapak kakimu. Subhanallah, selesai mereka bertiga pulang. Saya singkat, gak lama Ibn Abi Ishrun ini, Ibnu Saqo ini ditunjuk sama kerajaan untuk mewakili pertemuan forum antar agama. Yang ditunjuk Ibnu Saqo karena dikenal paling alim, paling pinter, penceramah. Begitu datang menyambut kedatangan tamu dari luar kota yang memang perwakilan untuk antar agama ini tadi, mau bertemu, mau membahas agama, maka subhanallah rombongan iring-iringan dari agama lain ini tadi bawa satu anak perempuannya yang cantiknya luar biasa. Begitu dia lihat tertambat hatinya, dia senang, langsung dilamar. Iring-iringan ini tadi sama Ibnu Saqo dilamar. Ya nek carane awake dhewe nduk kowe ayu men to nduk. Kowe tak rabi gelem ora? Kamu saya nikah mau apa enggak? Saya enggak mau, karena kita kan beda agama. Saya ini iring-iringan ngenterkan bapak saya. Bapak saya ini calon yang debat sama kamu. Ya enggak mungkin kamu mau nikah sama saya. Loh, saya senang sama kamu. Ya kalau kamu mau sama saya, kamu masuk agama saya. Enggak pikir panjang, di hari itu, di detik itu dia langsung murtad meninggalkan agama Islam. Bener omongannya wali. Dulu wali itu ngomongnya bukan baru kemarin, dulu ngomong ternyata benar, sudah diteropong. Dengan mudahnya dia tinggalkan agama ini. Yang kedua, Ibn Abi Ishrun ditunjuk sama kerajaan, dianggap orang yang amanah. Karena dianggap orang yang amanah, maka ditunjuk untuk menjadi akuntan kerajaan. Sampai hilang baca kitabnya, gak ngajar, hilang sholat sunnahnya, hilang bacaan Al-Qurannya, sibuk sama urusan akuntansi untuk keuangannya kerajaan pada saat itu. Hilang semua waktu-waktu yang dia pakai sebelumnya untuk kebaikan, hilang semua, hanya cuma ngurusi uang sampai meninggal dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana kita tahu namanya sampai detik ini harum. Dari mana itu? Niat. Kalau sudah berawal dari niat yang baik, minta sama Allah Ta'ala, Anda nggak usah jauh-jauh. Gurumu sampai dikatakan istilahnya, gurumu sudah ada di depan pintu rumahmu, hanya kamu saja mau nggak melangkah.
Untuk membukakan supaya kamu diterangkan yang baik. Apa terus Beb syaratnya guru yang bisa menuntun kita sampai akhirat? Gurumu harus punya guru. Gurunya itu harus punya guru. Yang sanatnya itu disebut silsilah dahabiyah. Sambung menyambung, rantainya ini rantai keemasan. Kenapa rantai emas? Karena sambungnya sampai Nabi Muhammad. Silsilah dahabiyah dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, terus sampai guru kita. Kalau sudah bisa sampai guru kita, sampai ke kita, selamat kita. Nggak usah takut. Yang bahaya itu adalah bagaimana kita belajar kepada orang yang kita dengarkan ucapannya, tapi orang ini pemahamannya dengan otaknya sendiri. Dengan otaknya sendiri. Akhirnya manusia yang seperti ini, naudzubillah min dzalik, bakal menjerumuskan kita. Dia bilang fikih itu hanya modifikasi manusia. Ya ini orang nggak paham. Orang yang ngomong kayak gini nggak paham. Karena sanad ilmunya orang kayak gini ini nggak mumbul, hanya gembul saja. Lah aku nanya nyebut jeneng, aku nanya nyebut jeneng loh ya. Aku nanya nyebut jeneng, astagfirullahaladzim. Ya, saya tidak nyebut nama, nggak boleh. Itu kode etik dalam dakwah, nggak boleh nyebut nama. Mumbul itu maksudnya kan naik sanad ilmune. Lah kalau nggak naik ya cuman gede omongannya, lah niku kan bahaya. Ngoten loh maksudnya. Sampai oke. Nah, saya sampai di sini ini prolog. Kalau ada yang mau tanya boleh, karena tadi awal di WA tanya jawab, jadi mungkin juga nggak lama, 2 atau 3 penanya, hanya 7 menit sampai 10 menit. Kemudian nanti insya Allah kita jawab, kita uraikan, mungkin bisa ditambahi sama guru-guru kita yang ada di sini. Masya Allah, profesor-profesor kita ini punya pengalaman banyak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Ada panitia yang ngasihkan mic apa enggak kira-kira? Ada dulu enggak yang mau tanya sini? Ada dulu enggak kira-kira? Kalau enggak, oh ada. Dari mbaknya ada, dari mbaknya ada. Ya, ada mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bib, saya Angela dari UNS. Tadi Habib menjelaskan kalau guru itu yang membawa kita ke surga adalah guru yang memiliki sanad. Jadi guru itu kriterianya seperti apa seseorang yang bisa disebut guru itu? Apakah hanya yang bersanad sampai ke Nabi Muhammad begitu Bib? Mungkin seperti itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ejla, ya, ada yang diterangkan masalah sanad itu bukan berarti nasab. Perlu digarisbawahi dulu. Sanad, siapapun orang itu dituntut untuk berguru. Yang ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah, Allah Ta'ala pilih dia, dipilih sama Allah Ta'ala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tentukan orang ini bisa belajar, orang ini bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang-orang yang punya kredibilitas yang baik. Maka sanad itu penting karena yang namanya ilmu itu ditalqin siapapun orangnya, hatta dia seorang mu'allaf, tadinya bukan Islam, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam, dia belajar, dia berguru. Maka kemudian ketika dia mendapatkan hikmah-hikmah dari gurunya, petuah-petuah dari gurunya, baik itu ilmu syariat, dia terapkan kemudian dalam kehidupannya, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain, maka dia juga sudah bisa layak disebut sebagai seorang guru. Sudah layak dia disebut sebagai seorang guru. Lalu bagaimana guru yang seperti apa? Apakah cuma sekedar yang punya sanad? Ada banyak, bahkan orang yang punya guru-gurunya bersambung ilmunya, sanad ilmunya itu bersambung sampai Rasulullah. Tapi orang ini kemudian naudzubillah min dzalik, karena ada perlakuan yang mungkin enggak baik, entah kualat sama orang tuanya, entah durhaka sama orang tuanya, atau durhaka terhadap gurunya, maka orang ini tidak layak disebut sebagai guru. Maka seperti apa sebetulnya ciri-cirinya?
Di dalam kitab Dalilut Thalibin, guru kami Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi menerangkan dalam kitab tersebut, guru itu harus punya ausaf al-mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji. Harus alim, pintar betul, tapi ilmunya ini dipakai enggak dalam kehidupannya. Apa itu? Takwa. Takut dia sama Allah Ta'ala. Takwa Allah, takut dia praktek. Dulu di Indonesia ini, di Surabaya almarhum ada namanya Syekh Umar Baraja. Ada namanya Syekh Umar Baraja. Syekh Umar Baraja atau Syekh Umar Baraja ini tadi, dia bikin karya kitab namanya Akhlak lil Banin. Dipakai untuk sekolahan-sekolahan dasar sampai sekarang. Ya, meninggalnya juga mungkin belum terlalu yang sampai ratusan tahun, bukan, Bang. Ya, tahun 90-an ya. Ya, karya kitab namanya Akhlak lil Banin. Dipakai juga di pondok-pondok pesantren sampai saat ini. Tapi subhanallah, kitab akhlak yang dipakai ketika bagaimana adabnya seseorang berjalan. Bahkan ketika di jalan pilih sebelah kiri apa sebelah kanan. Jangan milih jalan yang sepi. Kalau keluar dari rumah ada orang yang bertikai, didamaikan. Banyak kalangan santri, banyak kalangan para alim ulama menjadi saksi bahwa Syekh Umar Baraja telah mempraktekkan apa yang dituangkan dalam kitabnya. Orangnya tawadhu, menghargai semua tamu yang datang, baik, orangnya Masya Allah tenang, tidak membeda-bedakan manusia, yang satu dengan yang lainnya juga dihargai, sama. Lah, manusia yang seperti inilah, kenapa? Karena jiwanya murid itu lemah. Karena jiwanya santri itu dhaifah. Binisbah ila ruhi syekhih. Karena jiwanya santri itu lemah, dinisbahkan kepada jiwanya sang guru. Kalau sang guru itu menjadi guru yang baik, guru yang hebat, malam dia doakan santrinya. Ada Mbah Umar Al-Muayyad. Ada santrinya yang beling, dia rela berpuasa untuk satu santrinya. Bayangkan. Ditirakati, didoakan, bahkan ketika bertemu muridnya ditanya, "Piye kabar mulai?" Tanya, santri tadi subhanallah tertegun dengan caranya sang guru. Akhlak. Ketika guru ini tadi melihat orang tuanya, berjumpa dengan orang tuanya, santri kan juga lihat. Terpengaruh, lumeber. Kebaikan gurunya itu juga lumeber kepada santri, keburukan gurunya juga bisa lumeber kepada santrinya. Makanya sebelum Anda menentukan untuk memilih guru, Anda boleh memilah-milah. Oh, saya mau taklim sama mana, sama si A, si B, si C, enggak apa-apa, boleh. Oh, saya kok kayaknya enak taklim di sini. Sebelum Anda menentukan ya, boleh. Anda pilih. Ketika Anda sudah menentukan untuk memilih, ya sudah. Berkah itu tadi bisa dicabut sama Allah Ta'ala kalau kita kemudian ternyata nggak enak guru ini, saya mau pindah hal yang lain. Ini yang banyak orang sekarang itu bosenan. Nggak boleh begitu. Kalau sudah menentukan pilihan, nggak apa-apa, duduk di majelisnya, kita izin mau ikut majelisnya, duduk, kita mengakui dia sebagai guru kita, boleh nggak? Boleh, tapi belum tentu kita diakui sebagai muridnya. Kalau kita diakui sebagai muridnya ya lebih bagus lagi, Masya Allah, boleh. Jadi Mbak Angela tadi pertanyaannya bagus. Maka guru yang seperti apa sebetulnya? Apakah cuma yang harus yang punya sanad? Yang punya sanad dan dipraktekkan ilmunya. Takwa sama Allah Ta'ala. Punya akhlak sama yang lain, orang yang lain juga dia menghargai, akhlaknya baik, Masya Allah. Ya, kita lihat guru-guru ulama-ulama di Indonesia, coba kita lihat Mbah Anwar Lirboyo. Lihat akhlaknya. Tamu yang datang juga anak muda, anak kecil dijumpai sama beliau. Bukan cuma nyuruh santrinya ngaji, beliau duduk ngaji, santrinya sampai tidur, beliau pakai kaca pembesar, sudah nggak kelihatan begini matanya. Di bulan Ramadan 5 jam beliau ngaji, nggak sadar. Beliaunya tuh saking asyiknya ngaji 5 jam, santrinya tidur bangun, melek merem, beliau mesti ngaji nerangkan. Padahal tidak ada gaji bulanan, nggak pernah minta sama santrinya. Saya saksi, Mbah Kafa
Mbah Kafa Lirboyo. Saya saksi, saya berangkat waktu mau ngisi acara di Lirboyo, saya sudah siapkan itu sarung. Saya siapkan sorban, saya siapkan sorban sama hadiah yang lain. Sampai di sana ketemu sama beliau, disuguh, ngobrol bareng, doa, minta saling berdoa kita, Masya Allah. Ternyata saya sudah nyiapkan hadiah, beliau nyiapkan hadiah, beliau ngasih saya hadiah, saya ngasih beliau hadiah. Orang-orang seperti ini, lihat, bukan cuma ngomongnya saja di mimbar, di panggung, ketika ngedep dampar sambil ngajar cuma ngomong tok, tapi praktek. Nah, orang-orang yang kayak gini ini yang kemudian jiwanya santri akhirnya juga terikat dengan sang guru, Masya Allah. Maka lebih dari video call, lebih canggih dari mau jaringan apapun, kalau sudah punya ikatan yang kuat sama gurunya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengutus satu utusan syariah, ya, beliau mengutus satu utusan di masa kekhalifahan beliau masih di masjid Sayyidina Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar teriak, jongkok semua, lari ke kiri, lari ke kanan. Lah yang di masjid bingung, loh ini tengah-tengah ngaji, Sayyidina Umar bilang lari ke kanan, masuk ke dalam, jongkok semua. Bingung. Tapi subhanallah, setelah itu beliau lanjut lagi ngajinya. Setelah selesai, syariah itu kemudian datang suatu saat, mereka kemudian mengatakan subhanallah, suaranya Amirul Mukminin pada saat itu sampai di medan perang. Loh, apa maksudmu? Kami pada saat itu sedang bingung dan sudah dikepung sama musuh. Tiba-tiba ada suaranya Sayyidina Umar bin Khattab yang mengarahkan kita untuk lari ke dalam bukit. Masuk, kita suruh jongkok, suruh ini. Suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal di luar kota itu. Kenapa ini? Ikatan. Kalau orang nggak punya ikatan nggak bisa. Ikatan yang kuat sama guru itu, subhanallah, karena dilandaskan lillahi ta'ala, maka nanti ditunjukkan sama Allah ta'ala. Ternyata lebih dahsyat, ternyata lebih kuat, yang luar biasa, lebih dari apapun. Wallahu a'lam. Ada yang tanya lagi? Oh, dari Putra ada. Itu dah. Di belakang. Ada dua. Boleh, dua-dua sekalian nanti yang tanya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan saya Kailani, izin bertanya bagaimana tanggapan Habib terkait orang yang berpindah-pindah thariqah gitu kan. Mungkin kalau boleh sedikit jujur dan sedikit cerita, saya pernah ikut thariqah sejak SMP, kemudian pindah lagi, SMA pindah thariqah lagi, kemudian ketika kuliah juga pindah lagi. Satu fenomena memang, akan tetapi ada beberapa renungan, apakah ini tuh menjadi suatu proses belajar ataukah ternyata sebenarnya ini adalah satu hal yang salah gitu kan. Apakah sebagai satu bukti bahwa tidak ada ikatan antara saya dengan mursyid, ataukah memang ternyata ini merupakan cara pendidikan dari Allah melewati mursyid untuk mengarahkan saya belajar dari satu thariqah ke thariqah yang lain, seperti itu. Terima kasih. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Yang tanya lagi sekalian, tadi ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi ya. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Izin bertanya, Beb. Dalam perjalanan menuntut ilmu, sering dikatakan bahwa hubungan antara guru dan murid bukan hanya sekedar pemberi dan penerima ilmu, tetapi juga hubungan hati yang saling menuntun menuju ridha Allah. Bagaimana cara yang benar bagi seorang murid agar dapat menjaga adab, keikhlasan dan ketundukan kepada gurunya tanpa terjatuh pada sikap berlebihan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Kailani ya, tadi punya pertanyaan yang bagus, Masya Allah. Saya punya banyak kawan, sahabat, teman kami, kiai-kiai kami. Mereka termasuk sebagai mursyid-mursyid thariqah yang memang terpilih. Ketika dalam sebuah syarat
seseorang akan berpindah kepada thariqah yang lain menurut mereka, menurut beliau-beliau, maka harus ada seizin atas daripada walinya atau daripada mursyidnya tadi. Maka kebimbangan yang dialami sama Mas Kailani ini merupakan rahmah dari Allah Ta'ala malah. Apakah saya ini benar? Apakah saya ini terjerumus di dalam perbuatan yang salah? Apakah saya ini mungkin harus bagaimana memperbaikinya? Karena memang di dalam thariqah ketika seseorang itu berbaiat kepada seorang mursyid yang sudah dia yakini, maka pengamalan daripada thariqah itu perlu dijalankan. Pengamalan daripada thariqah itu seperti Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah dan sebagainya, banyak sekali. Maka sebanyak apa thariqah yang ada itu, dikatakan thariqah itu sebanyak hembusan nafas manusia. Banyak sekali. Thariqah itu jalan sangat banyak untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anda memilih sesuai selera. Seperti kampus di Indonesia ini banyak. Kenapa Anda milih UNS? Ya, saya lebih senang karena mungkin mantan saya juga di situ, mungkin. Ya, saya juga senang milih UNS karena dekat sama nenek saya, bisa jadi. Oh, saya senang di dalam UNS bukan cuma satu jurusan. Ternyata ada fakultas banyak. Saya milih fakultas ini, saya milih fakultas ini, saya milih fakultas ini, banyak. Kenapa milih fakultas pertanian? Ya subhanallah, akhirnya dari fakultas pertanian itu timbullah Pak Joko dan Bu Joko. Subhanallah, ada kisah ternyata kan begitu. Ya. Subhanallah, begitu dan seterusnya, begitu dan seterusnya. Anda punya hak untuk memilih sebelumnya. Tapi ketika saat ini, dulu yang mungkin sudah dialami dari SMP bahkan atau dari masa sekolah dulu, sudah mengikuti thariqah mungkin karena orang tua, mungkin karena mengikuti yang lainnya. Tapi saat ini apa yang harus saya lakukan? Maka saat ini adalah Anda jangan bimbang, Anda jangan takut. Anda minta sama Allah Ta'ala untuk ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu jalan yang lurus, satu manhaj yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pemahaman, bukan cuman sekedar dari pemahaman kita yang awam, tapi dengan pemahaman pandangan para alim ulama, para sholihin. Mereka orang-orang yang berkumpul, mereka orang-orang yang duduk, ketika dilihat wajah mereka, dzukirallah, kita ingat sama Allah. Itu guru kita. Ketika dilihat wajahnya, mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Gitu. Tenang, teduh. Ketika Anda duduk di dalam majelisnya, Anda keluar dari majelisnya itu gak membenci thariqah yang lain. Nah ya, ini guru kita. Ketika Anda duduk dengan beliau, Anda keluar dari majelisnya beliau, Anda gak merasa bahwa diri Anda yang paling baik. Itu adalah guru kita. Itu adalah guru kita. Maka bagaimana? Yaitu kemarin itu pengalaman. Itu kemarin itu pengalaman. Saat ini Anda berpedoman, berpegangan dengan siapa? Minta. Yang Anda yakini tadi itu orang-orang yang memang betul-betul thiqah, kuat dalam keilmuannya, kuat dalam sanad keilmuannya, minta untuk menuntun yang baik, dituntun yang baik. Tapi yang jadi masalah, mohon maaf saya sendiri takut sebetulnya, sama diri saya sendiri takut sebetulnya. Apa yang banyak terjadi sekarang ini? Kadang-kadang ada orang yang baru punya pengajian atau baru pernah diundang sekali, dua kali ke tempat-tempat ceramah begitu, atau punya pengajian di dalam rumahnya, kadang sudah mendudukkan dirinya sebagai guru. Itu pelajaran buat diri orang tersebut, penceramah tersebut. Penceramah banyak, tapi seorang mursyid, seorang guru itu pilihan. Seorang guru itu pilihan. Kalau cuma penceramah, banyak di dunia ini penceramah. Yang jadi masalah itu kadang-kadang penceramah tadi itu kepedean, kegeeran, seakan-akan orang yang datang di majelisnya sudah dianggap semua muridnya. Kalau pergi tidak izin, marah dia. Nggak boleh semudah ini, tidak bisa. Kalau memang dia sudah tepat, patut menjadi seorang guru takwa, maka Allah Ta'ala akan datangkan dia untuk diamanahi sebagai muridnya, supaya kesinambungan ilmu ini jalan dan terus tidak akan terputus. Maka sama Allah Ta'ala akan digampangkan tadi. Masya Allah. Itu jadi Mas Kailani, ya, apa yang harus dilakukan saat ini selain memang jalankan ilmu yang sudah jenengan pelajari,
jenengan jangan takut, minta sama Allah Ta'ala untuk dituntun, ditunjukkan supaya guru yang bisa menuntun panjenengan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan dari Mas Ridwan, tadi punya pertanyaan bagus, pertanyaannya juga Masya Allah mungkin aktual pada saat ini. Anda lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Ayat 217. Dulu itu ayat turun pada saat itu Nabi Muhammad memerintahkan sahabat. Ada di dalam bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Dari 12 bulan ada 4. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan ini walaupun sebelum Islam nggak boleh perang, melanggar. Kalau perang di 4 bulan ini berarti melanggar. Ada denda yang harus dibayar. Lalu bagaimana? Dulu terjadi peperangan dengan terpaksa, saya ulang, dengan terpaksa sahabat Nabi Muhammad harus sampai akhirnya kemudian membunuh orang kafir pada saat itu di bulan Rajab terjadinya. Maka jadi omongan ini dirasani Nabi Muhammad dan sahabatnya ini dirasani sama kaum kafir Quraisy. Allah Ta'ala yang jawab. Yas'alunaka anis syahril haram qitalun fih. Mereka bertanya dan ngobrol, ngomongkan bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang pembunuhan di bulan haram. Membunuh di dalam bulan tersebut, katakan wahai Nabi Muhammad, membunuh di bulan tersebut dosa. Dosa besar, gak boleh. Tapi menghalangi orang dari jalannya Allah Ta'ala, mengeluarkan orang dari Masjidil Haram, mengintimidasi muslim sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka dosanya lebih besar di sisi Allah Ta'ala. Wal fitnah akbar minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Dosa besar, nggak boleh. Lah, tapi di ayat itu masih dilanjutkan. Lah ya ini malahan yang akan kita bahas. Mereka itu nggak akan pernah berhenti memerangi kalian, membunuh kalian sampai kalian murtad. Sampai murtad. Wa may yartadid, siapa yang murtad dari agamanya dan meninggal dunia, meninggal dalam keadaan kafir, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kalau di zaman Nabi Muhammad langsung bunuh-bunuhan begini, di zaman sekarang apa kayak gitu? Enggak. Ini loh medsos. Ini loh dengan HP-nya. Kita ini kemudian melihat di dalam tayangan handphone kita keburukan-keburukan yang ada pada alim ulama, keburukan-keburukan yang ada di pondok pesantren. 1000 pesantren yang punya kasus 5. Yang 5 ini digarap sama 5.000 media, digedeke sama 5.000 media. Jenengan buka Facebook muncul itu berita buruknya. Jadi dari 1000 pesantren yang oknum 5, pelecehan, pembulian, ada, bukan tidak ada memang. Betul-betul ada pesantren, iya pesantren. Tapi yang 5 ini digarap sama ribuan media, sehingga kebaikan pesantren yang lain itu tenggelam, di take down. Yang 5 ini yang muncul, apalagi narasinya ngeri banget, feodal, belum sarungnya kiainya, belum lagi kiainya turun dari Alphard di syuting jauh, kayaknya legit banget itu. Padahal mereka nggak tahu kehidupan yang ada di situ.
Makannya tulisan saya sendiri pada saat itu hobine ini kan maknanya dalam, ndak ngerti ya melu menghujat. Sing melu menghujat ya dulure reporter kae paling kula mung ngono tok. Ra tak bahas, aku ora ngomong lho iku malah bahas meneh. Jadi subhanallah. Orang itu kadang-kadang nggak paham tapi cuman kemudian asal mengomentari begitu saja. Dia nggak ngerti. Lah ini kemudian akhirnya akan digarap sampai kita sendiri sebagai muslim membenci pesantren. Berarti jauh dari agama. Mulai kita sebagai muslim nanti disusupi pikiran orang itu yang terlalu dalam agama, membaca Al-Qur'an tiap hari bahaya. Maka nanti pikirannya begini. Akhirnya kita sendiri jadi kendor terhadap agama kita. Nah, apa yang kemudian harus kita lakukan dalam hal ini? Justru ramaikan majelis-majelis ilmu, hadir majelis-majelis ilmu. Kalau kita sudah dapat satu guru, apa yang harus kita jaga? Supaya kita juga ketika melihat dengan fenomena yang ada di zaman sekarang ini, kita enggak kemudian terjebak di dalam satu hal yang perangkap pikiran orang-orang yang mengatakan bahwa tunduk terhadap gurunya, cium tangan terhadap gurunya itu merupakan feodal. Supaya kita nggak punya pikiran-pikiran yang ada di zaman sekarang dengan bahasa-bahasa ini. Feodal ini kan bahasa-bahasa yang baru dipopulerkan karena hal ini kan. Dikaitkan dengan hal ini. Lihat sejarah. Rasulullah dulu itu ada enggak sahabat yang cium tangan? Enggak ada, Beb. Kata siapa? Katanya mereka sampai terakhir muncul itu di akun TikTok itu saya lihat, saya ngecek. Tiba-tiba ada cara memilih pondok yang tidak menerapkan sistem feodal. Loh, kurang ajar ya. Mereka nggak paham. Dulu itu orang-orang itu datang salaman cium tangan Rasulullah, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Dan sahabat kemudian tanya, loh, mereka apa yang mereka lakukan? Apakah itu merupakan penghormatan? Naam, ini penghormatan. Kalau salah, Rasulullah yang bilang bid'ah jangan diulang. Rasulullah masih bilang, nggak perlu nunggu orang-orang sekarang yang bilang bid'ah. Rasulullah sendiri yang akan bilang bahwa ini adalah bid'ah. Bisa dipahami nggih? Rasulullah wudu, sahabat jongkok di bawah, begini kok. Sahabat itu jongkok di bawah. Kalau yang dilakukan sahabat itu salah, apa Rasulullah diem? Rasulullah sungkan. Wah, mumpung pengikut saya banyak, saya tak diem saja. Nggak mungkin. Rasulullah itu yang kenalkan Islam sama kita kok. Rasulullah itu yang kenalkan Islam sama kita. Karena perjuangan Rasulullah kita bisa malam hari ini pengajian, tempatnya enak, cepai karpet, cepai roti, dikasih air. Enak. Seneng ngarep berkei semongko karo melon. Kasih kopi, kasih teh. Masya Allah, nikmat. Enak. Yang pas suasana sumuk banget, cedak kipas lungguhe, enak, nyaman. Ini berkat perjuangannya Rasulullah. Tapi dulu bagaimana Rasulullah dengan sahabatnya, bagaimana sahabat dengan Rasulullah, diperhatikan. Sehingga kalau dipelajari sejarah, oh ternyata tidak salah. Ya nggak salah. Waktu itu ada videonya Mbah Maimun Zubair, ketika santrinya ngerebut gelasnya bekasnya Mbah Maimun, diminum, direbuti bareng-bareng. Kemudian ceramahnya itu diisi ceramah, hal tersebut merupakan satu hal yang bid'ah, yang salah, merupakan satu hal yang tidak diajarkan Rasulullah. Ustadz ini bicara dengan nafsunya. Sebabnya banyak, kalau saya suruh ngomong nyelekit saya juga bisa. Mungkin karena sebabnya nggak ada santri yang mau ngambil berkah gelasnya dia. Bisa jadi kan gitu. Banyak hal, santrinya nggak ada yang menghargai dia sebagaimana santrinya Ahlus Sunnah wal Jamaah menghargai gurunya. Bisa jadi. Maka ketika tidak boleh pakai hadroh itu haram, dosa begini, ya mungkin karena muridnya dia nggak ada yang bisa hadroh. Ketika suruh qasidah suaranya tidak enak. Mungkin, lo khusnudzon lo kan enak. Kamu ngomong apa ya saya juga mau ngomong ya boleh, lo salahnya di mana? Kan gitu. Bukan begitu, ikhwan. Dulu Abu Ayyub Al-Ansori itu nggak mau makan terkecuali piringnya bekasnya Rasulullah. Keluar dari kamarnya Rasulullah, istrinya sama Abu Ayyub sama istrinya tuh begini, dulit bekasnya Rasulullah, dikoreti.
Mana ya bekas jarinya Rasulullah? Wah ini sama murid, sama istrinya. Makan sepiring bekasnya Rasulullah. Bekasnya Rasulullah itu diambili begini sama istrinya. Rasulullah tahu bid'ah. Rasulullah dulu yang ngomong, nggak perlu kita yang nilai. Kalau itu salah Rasulullah jangan diulangi lagi. Terakhir, sudah Rasulullah yang ngomong. Tapi didiamkan sama Rasulullah karena kejadiannya bukan sekali masalahnya, berkali-kali. Ini saya belum bahas yang lain loh. Mohon maaf. Air seni Rasulullah yang diminum saya belum bahas. Ya, nanti sampai setengah 12 betul ini. Ya, nanti akhirnya ditegur nggak boleh pakai sini lagi nanti. Wallahu a'lam. Jaga adab kita supaya kita tidak berlebihan. Kadang guru itu mau ngetes muridnya setelah muridnya belajar kepada gurunya itu dengan beberapa pelajaran. Sudah dinilai pas, dites. Seperti apa contohnya? Guru mengajarkan adabnya minum. Minum itu duduk, minum itu baca basmalah. Tapi kadang-kadang ketika muridnya sudah memahami cinta dengan gurunya, Masya Allah guru saya, tiba-tiba gurunya ngetes, keluar dari rumahnya minum sama jalan, tangannya sama melangkrik begini. Minum, buang minumnya, semprot-semprotkan. Mau ngetes muridnya, boleh nggak? Berhak. Guru itu berhak sebetulnya. Tapi ya guru yang sudah mencapai satu tingkatan tertentu, tidak terus kemudian sembarangan begitu saja. Hanya mau tahu bagaimana husnudzonnya si murid terhadap gurunya. Hanya mau tahu. Banyak, belum lagi bagaimana Mbah Abdul Karim Lirboyo kok sampai sukses, muridnya sampai sekarang, apalagi alumninya. Mungkin sudah jutaan, wallahu alam, banyak sekali. Kenapa? Dulu karena manut sama gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Abdul Karim dulu kan taklimnya sama Syekhona Khalil. Tidak punya uang. Makan itu paling enak di pondok dulu itu tempe sama tahu. Dia nggak makan itu. Makan yang nggak ada tempe, nggak ada tahunya. Suatu saat ketika sudah sukses, Masya Allah ya punya pondok begitu, dia makan tempe, makan tahu. Ditegur sama Mbah Hashim Asy'ari, Kang, bodoh-bodoh santri. Oh saiki mangan tahu, mangan tempe. Biyen nang pondok ora tau mangan tahu, mangan tempe. Saiki mangan tahu, mangan tempe. Biyen nang pondok sing paling enak tahu karo tempe. Saiki ana daging, aku mangane tahu karo tempe. Itu Mbah Abdul Karim Lirboyo. Salah satu sekelumit kisahnya, ya. Belum yang lain banyak, Masya Allah. Mbah Maksum Lasem, banyak sekali. Kita melihat orang-orang yang taklim kepada gurunya, kadang-kadang dapat pandangan gurunya berubah akhlaknya. Lihat Rasulullah memandang sahabat berubah akhlak. Ada orang yang datang mau melukai Nabi Muhammad, tapi ketika dipandang sama wajahnya Nabi Muhammad melihat dengan sorot matanya yang penuh dengan ketakwaan. Dilihat sama Nabi Muhammad, berubah hatinya dalam 1 detik. Dia jadi orang yang paling cinta adalah cinta sama Nabi Muhammad. Paling dicintai Nabi Muhammad. Tadinya mau dibunuh, tapi dipandang sama Rasulullah, dipegang sama Rasulullah, langsung jadi paling cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pandangan orang yang soleh bisa merubah keadaan seseorang dari buruk menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi? Cukup? Ada lagi? Apa cukup? Panitianya yang capek ini. Ya, Yakfi? Cukup? Cukup? Ada lagi? Tidak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa. Tapi beliau Pak Profesor mau nambah mungkin enggak? Monggo, ada yang mau tanya ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib. Di zaman sekarang itu banyak sekali pendakwah yang mentransfer ilmunya dengan tidak berlandaskan dalil yang jelas. Kemudian yang mana tujuan dari dakwahnya itu sendiri memiliki niat terselubung. Salah satunya yaitu supaya viral di media sosial. Kemudian bagaimana pandangan Habib tentang fenomena tersebut di samping posisi pendakwah atau mursyid yang juga merangkap sebagai abu ruh seperti itu. Terima kasih. Abu ruh atau abu ruh ini kita melihat fenomena yang ada, memang ada orang-orang yang cuman kadang seperti yang mbaknya tadi katakan, Masya Allah. Kita melihat dan kita sebetulnya tahu, sama-sama tahu, dan mungkin nggak ada yang perlu ditutupi.
Banyaknya orang-orang yang cuman karena kepingin viralnya, atau kita bisa mengetahui bukan karena niatnya. Kalau niat kan ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Ta'ala, kita nggak tahu kalau niat. Kita nggak tahu kalau niat, dan kita nggak boleh menghukumi seseorang, menjustifikasi seseorang, nggak boleh. Cuman kita melihatnya dari mana kita bisa menilai orang itu kepingin viral. Kadang kita melihatnya dengan tingkah, ucapan yang nyeleneh, atau tingkahnya yang nyeleneh, tingkahnya yang mungkin nggak perlu ditampilkan, atau ucapan yang nggak perlu diucapkan, kemudian akhirnya harus diucapkan dan sampai kemudian tersebar kemana-mana, ya, viral, kemudian mengundang gelak tawa atau mungkin mengundang komentar-komentar dari netizen. Lalu apa yang kita harapkan mungkin saat ini, atau kita melihat bahwa orang ini yang tadinya kita yakini sebagai guru, ya, apa roh guru yang mendidik jiwa kita, guru yang mendidik agama kita supaya kita menjadi orang yang selamat, tapi kok tiba-tiba seperti ini. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita menganggap dia sebagai guru itu hanya karena pas melalui medsos, atau sudah pernah bertemu, atau sudah pernah bertatap muka, dan kemudian kita punya ikatan yang mengikatkan jiwa kita dengan jiwanya dia itu, betul-betul dia juga mengakui bahwa kita sebagai santrinya. Maka tanda tanya ini tadi bisa kita simpulkan. Kalau cuman sekedar yang namanya kita melihat melalui medsos, kemudian kita menganggap dia sebagai guru kita, ya kita melihat kesalahan-kesalahan fatal yang ada, kita bisa husnudzon. Mungkin memang karena sabqul lisan, kepleset, atau mungkin sebetulnya kalau kepleset tidak mungkin sampai berlebihan seperti ini. Ini harus hati-hati. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Cari orang yang bisa nasihati kita, cari orang yang bisa menyelamatkan kita supaya nggak terlalu dalam dan terjerumus. Orang itu gini ya, husnudzon itu dituntut dalam agama. Orang itu suruh husnudzon sama Allah, husnudzon sama hambanya Allah. Nggak ada yang lebih baik dari dua perkara ini. Begitu pula kebalikannya, nggak ada yang lebih buruk dari dua perkara, su'dzon sama Allah, su'dzon sama hambanya Allah. Cuman jangan sampai kita nggak bisa membedakan. Anda sekarang bekerja sebagai orang yang buka counter HP misal. Anda punya teman, yang teman Anda ini juga mau memulai bisnis. Mungkin dia punya niatan juga mau buka counter HP. Apakah Anda itu harus memberitahu caranya? Mungkin kalau saya ngasih tahu caranya, kulaannya di sini, dia bisa nyaingi harga saya. Itu bukan su'udzon namanya. Itu justru kecerdasan di dalam berdagang. Anda main politik boleh dan itu dituntut. Lah sama, ketika Anda mungkin mau milih sebagai guru, ya ini kalau saya mungkin berguru kepada beliau, mungkin saya nggak mampu untuk mengikuti apa amaliyahnya. Mungkin kalau saya berguru kepada beliau, mungkin saya harus meninggalkan kewajiban saya yang lain, yang padahal ini harus saya lakukan, tapi untuk begini. Lah sebelum menentukan itu tadi, sebetulnya kita boleh untuk memilih. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan melihat orang-orang yang kita anggap sebagai guru, mendidik, menyirami jiwa kita, mungkin kita karena pas orang tersebut ngomong satu kalimat yang keadaannya tadi kalimat itu persis sama kita, yang kita alami. Mungkin pas ditinggal pas sayang-sayangnya, ya, tinggal pas sayang-sayangnya, terus subhanallah orang yang viral ini tadi mengucapkan satu kalimat, pas kita lihat di medsos, wah kok ngepas tenan ya, wis iki guruku iki. Wis I love you full Pak Ustadz, I love you full Gusku, I love you full Habib dan sebagainya. Misal kita sudah menganggap ini guru kita, tapi subhanallah ternyata suatu saat kita melihat orang ini salah dalam ucapannya dan fatal. Ucapan itu bukan ucapan yang sekedar keliru karena kekhilafan manusia, tapi ternyata kesengajaan yang bahkan mungkin bisa diulang-ulang. Lah apa yang harus kita lakukan? Kita minta nasihat, dan bukan terus kemudian satu hal yang dosa. Tanpa kita mencela, kita jaga jarak. Ada ulama yang fatwanya jelas ngawur, tapi itu ulama, nggak boleh dicaci. Kita orang awam nggak boleh mencaci. Biarkan nanti ada ulama lain yang negor.
Kalau ulama lain itu tadi yang salah itu bicara melalui itu diterangkan bahkan disebarkan, mungkin ada ulama lain yang akan menyebarkan, bukan cuma sekedar ngomong sama dia. Dan itu sebetulnya sudah terjadi dari zaman dulu, sebetulnya sudah terjadi. Cuman di zaman sekarang ini lebih gampang tersebar. Ada medsos. Kalau kepingin viral, berbuat yang aneh, insya Allah viral. Wis ngoten mawon. Ya, anak kampus UNS berangkat ke kampus naik unta, viral, kulo yakin viral, wes, baru itu tidak jauh kok untanya, jika neng juruk nih taman safari nih, ya, rampung, insya Allah viral yakin kulo. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau tanya? Nopo sampun? Panitia pripun? Sudah, sampun. Doa dari beliau-beliau ini. Saya pasrahkan sama beliau-beliau, muga-muga hajatnya kabul kabeh. Selamat dunia, selamat akhirat. Semua yang hadir di tempat ini, apapun kesusahannya, Allah Ta'ala kasih jalan keluar semuanya insya Allah. Yang masih punya orang tua, Allah Ta'ala panjangkan umur orang tuanya dikasih sehat walafiat, anak-anaknya dikasih kekuatan buat membahagiakan orang tuanya. Dan insya Allah disenangkan sama Allah Ta'ala hidupnya fit dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang duduk di tempat ini insya Allah menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kelak pada akhirnya Allah Ta'ala berikan jodoh. Siapapun yang belum berjodoh ini dikasih sama Allah Ta'ala jodoh yang soleh solehah, yang bisa menuntun kepada jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan kita sebagai hamba-hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan memperoleh ilmu dari beliau SAW yang murni, yang diridhoi sama beliau SAW hingga akhir hayat kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan sama beliau doa supaya lebih berkah buat kita insyaallah.